Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya, Shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan di tempat malam ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat malam ini. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berdua Ibu Bapak yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Alkitab menjawab dalam kitab Mazmur pasal 6 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh ruah yang membawa kamu kepada pemutusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati pada hari ini. Mari kita naikkan jadi tangan kita. Menang
Shalom jemaat kami yang terkasih. Mari kita tetap semangat, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan ajaib roh Tuhan.
surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati bagian berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami, terutama dalam ibadah kami, di ibadah jemaat misi, di ibadah yang pertama pada pagi ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dialah bekerja dengan kuasa Tuhan, memberkati ibadah kami, menolong kami, bahkan saat kami mendengar sabda Tuhan, kami rindu diberkati, kami rindu dikuatkan, kami rindu mengalami terobosan yang baru dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus pagi ini bekerjalah dengan kuasa Tuhan melalui hidup kami, supaya apa yang kami lakukan pada pagi ini sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Dan bekerjalah dengan kuasa Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menjadi seorang berkat bagi seluruh umat Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan pada pagi ini ataupun mereka yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Bapa, berkati ibadah kami. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali dalam ibadah pada pagi ini. Mari kita akan sama-sama belajar pada pagi ini. Kita akan menikmati berkat Tuhan yang disiapkan buat kita semua pada pagi ini. Saya mengajak untuk kita belajar dari satu topik kebenaran yang akan menolong kita untuk memahami bagaimana hidup Kristen harus memahami bahwa sesungguhnya kita dimerdekakan, karena kemerdekaan yang kita miliki itu adalah kemerdekaan yang bersifat terbatas, ya. Kemerdekaan yang bersifat terbatas. Karena itu topik pada pagi ini adalah kemerdekaan terbatas. Kita akan baca dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita dengan satu gambar ini? Di khotbah saya kemarin sempat saya sampaikan tentang manual book. Apa itu manual book? Manual book itu buku panduan. Buku panduan saat kita membeli produk. Saat kita membeli produk apa saja selalu ada buku panduan. Buku panduan itu berisi tentang bagaimana cara menggunakan produk itu. Tetapi di dalam buku itu juga ada warning, ada peringatan yang tidak boleh kita abaikan. Mengapa? Karena saat kita mengabaikan warning itu, produk yang kita beli, entah itu berbentuk elektronik, HP canggih kita, atau bahkan mungkin pakaian yang kita pakai, kalau kita tidak memperhatikan produk itu, warning itu yang diberikan oleh produsen kepada konsumen, kepada pembeli, dan kita mengabaikannya, kalau kita tidak memperhatikan, kita akan menanggung konsekuensinya. Mungkin saja produk yang kita beli itu tidak awet, bahkan pakaian yang kita pakai, ada pakaian-pakaian yang memang tidak bisa dicuci dengan menggunakan mesin cuci karena terbuat dari kain khusus. Juga ada bagian pakaian-pakaian yang khusus yang memang itu tidak bisa disetrika dengan kekuatan penuh gitu kalau bahasa saya. Nah, sebetulnya dalam kehidupan kekristenan juga demikian, ya. Kekristenan itu bersifat terbatas. Kehidupan Kristen kita bersifat, kemerdekaan yang kita miliki itu
kemerdekaan yang terbatas. Sebab di dalam kemerdekaan Kristen, kemerdekaan yang kita miliki, itu ada warning, ada peringatan, ada peraturan, ada ketetapan, bahkan batasan yang tidak boleh kita terjang. Nah, manual book diciptakan, diberikan kepada konsumen, tujuannya supaya produk yang dibeli oleh konsumen itu dapat digunakan dan bermanfaat dengan baik oleh konsumen, ya, supaya bermanfaat dengan baik dan dapat berguna, bermanfaat jika konsumen tidak mengabaikan warning dalam manual book tersebut, dalam buku panduan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena manual book, buku panduan itu berisi peraturan yang tidak boleh kita abaikan. Warning itu adalah batasan, peringatan. Kalau kita terjang, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Petrus memberikan satu pemahaman kepada kita, ya. Pemahamannya adalah supaya kita itu tidak menggunakan kemerdekaan yang kita miliki sebagai kesempatan untuk menyelubungi dosa. Kita merdeka memang, kita telah ditebus oleh Kristus, kita telah dibayar lunas dosa-dosa kita. Saat kita menjadi manusia baru, itu ada manual book yang memang kita perlu ikuti. Apa? Alkitab, firman Tuhan, perkataan Tuhan, pewahyuan yang datang dari Allah. Itu adalah petunjuk hidup yang merupakan manual. Nah, di dalam Alkitab yang kita miliki itu ada macam-macam, ya. Ada janji, itu pasti janji yang bersifat mengikat, karena memang Allah itu terikat dengan perjanjian. Tapi juga ada petunjuk hidup tentang rumah tangga, tentang pelayanan, tentang menjadi hamba Tuhan, tentang hidup Kristen, petunjuk, ya. Tetapi dari sekian banyak itu ada juga pelajaran hidup. Tetapi di Alkitab tidak hanya berisi janji, petunjuk, pelajaran kehidupan, tetapi ada warning yang tidak boleh kita abaikan. Nah, warning itu adalah kemerdekaan yang bersifat terbatas. Ingat, ketika Tuhan menciptakan Eden, memberikannya kepada Adam dan Hawa, mengapa ditempatkan oleh Tuhan pohon pengetahuan baik dan jahat untuk tidak boleh dipegang, diraba, bahkan diambil, dimakan buahnya? Itu sebetulnya warning. Karena apa? Warningnya adalah ketika kamu memakannya, kamu akan menjadi mati. Mati rohani, mati finansial, karena mereka terbuang dari Taman Eden, ya. Sehingga kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, warning dalam perjalanan kehidupan kita, di dalamnya adalah Alkitab yang merupakan petunjuk kehidupan kita, manual dalam kehidupan kita. Maka perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti, memahami bahwa kita memang sudah merdeka, kita memang berada di atmosfer kemerdekaan. Tapi jangan lupa, kita hidup di atmosfer kemerdekaan bersifat terbatas. Perhatikan baik-baik dari apa yang dikatakan oleh Petrus kepada jemaat yang ada di perantauan. Ingat, kalau kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 1, itu dikirimkan, surat Petrus dikirimkan kepada para pendatang di mana saja, di Galatia, di Pontus dan sebagainya, di perantauan, yang sifatnya mereka harus jadi contoh, jadi teladan. Dan kalau Anda perhatikan baik-baik, 1 Petrus pasal yang kedua itu berisi peringatan, petunjuk supaya dalam rangka menjadi orang percaya dimanapun kita berada, kita menjadi contoh yang baik, teladan yang baik, supaya Tuhan dilihat dalam hidup kita. Nah,
Petrus memberikan pengertian yang perlu kita pahami bersama-sama. Ya, kemerdekaan yang kita miliki yang dijelaskan oleh Petrus itu bersifat terbatas. Hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Petrus memberikan pembelajaran bahwa kemerdekaan hidup sebagai hamba Allah, kemerdekaan yang terbatas, itu artinya kita perlu hidup sebagai hamba Allah. Ya, kita perlu hidup sebagai hamba Allah. Perhatikan baik-baik, hamba Allah atau hamba Tuhan yang memang kalau kita yakin dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang dipanggil secara khusus menjadi hamba Tuhan adalah orang yang memang siap untuk melayani di ladang Tuhan apapun resikonya. Dan panggilan itu bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kepada semua orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Hiduplah sebagai orang merdeka. Artinya apa? Merdeka yang terbatas, yang tidak menggunakan kesempatan sebagai perbuatan dosa. Jadi kita merdeka, kita bebas melakukannya. Enggak seperti itu. Nah, pemahamannya adalah kemerdekaan terbatas. Petrus memberikan contoh kepada kita hidup sebagai hamba Allah. Nah, ini yang perlu kita gali bersama-sama tentang kemerdekaan yang terbatas. Hamba Allah atau hamba Tuhan, Alkitab memberikan pengajaran bahwa hamba Tuhan adalah hambanya Tuhan, dimanapun harus tunduk, taat, patuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Perhatikan baik-baik, Alkitab mengajar bahwa hamba Tuhan adalah hambanya Tuhan, bukan hambanya Mammon, bukan hambanya orang itu, bukan hambanya organisasi itu, tapi hambanya Tuhan, di mana harus tunduk, taat, patuh kepada Tuhan, kepada Tuhan dan firman-Nya, bukan tunduk kepada aturan manusia. Kadang-kala aturan manusia itu hanya untuk mementingkan diri sendiri, hanya untuk kelompok sendiri. Tetapi ketika hamba Tuhan itu mengerti, memahami panggilannya, mereka akan setia, tunduk, taat, patuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari kita akan pelajari bersama-sama supaya kita mengerti dari konteks perjanjian lama hamba Tuhan seperti apa, dari konteks perjanjian baru seperti apa. Baru nanti kita akan temukan ciri-ciri hamba Tuhan seperti apa. Ingat, hamba Tuhan itu bukan orang yang dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan di ladang Tuhan, enggak. Karena konteks ketika kita menjadi tebus menjadi orang yang merdeka, itu kemerdekaan bukan milik hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan, enggak. Tapi pada semua orang yang telah dimerdekakan. Oke, dalam perjanjian lama, hamba Tuhan itu diterjemahkan dalam terjemahan Ibrani adalah eved atau ebed, yaitu budak, hamba atau pelayan. Artinya orang yang bekerja sebagai budak, sebagai hamba, pelayan, itu bekerja untuk kepentingan orang lain, untuk melaksanakan kehendak, atau ia adalah pekerja milik tuannya. Ya, kalau Yusuf itu dijual oleh kakaknya kepada pedagang Ismail, dan pedagang Ismail itu menjual kepada Potifar,
Maka ketika Yusuf bekerja di rumahnya, dia bekerja mengatasnamakan untuk Potifar. Maka ketika dia dipercaya oleh Potifar, semua yang ada di rumah itu ada dalam kuasa Yusuf. Hanya istrinya saja akan mengatakan begitu. Karena apa? Dia bekerja untuk tuannya. Itu budak, itu hamba, itu pelayan. Nah, sekarang kita pahami dalam konteks hamba Tuhan dalam perjanjian baru, berasal dari kata daulos yang artinya seorang yang melayani, hamba atau budak. Pada zaman perjanjian baru, seorang budak itu dapat dibeli atau dijual sebagai komoditi, seperti barang. Bahkan saya pernah membaca satu buku menarik banget, karena ketika terjadi pasar begitu ya, pergi ke pasar bukan hanya pasar budak, tapi pasar macam-macam, tapi di situ juga dilelang seorang yang namanya hamba, budak, daulos tadi itu. Ya, kalau saya itu mau beli misalnya namanya si A begitu ya, maka ketika saya mendapatkan si A dengan harga tertinggi, maka ketika saya memperolehnya, membeli dengan bayaran khusus dari harga lelang itu, setelah itu nama dari budak itu tidak dicatat lagi dan dia dikenal dengan sebutan nama saya. Bahkan dalam acara lelang itu sebetulnya budak, hamba itu sama dengan barang. Wow, ini menarik banget, karena ternyata Petrus itu memahami dengan baik-baik. Dan ini bicara tentang apa? Bicara tentang hidup hamba Tuhan yang memang tidak ada artinya, hidup yang tidak dimiliki sendiri tapi milik tuannya. Dan hidup kekesalan juga demikian. Jika hidup kekesalan itu adalah merdeka, dan merdeka itu harus hidup sebagai hamba Tuhan, maka panggilan itu bukan milik orang-orang tertentu saja, tapi milik semua orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dan percaya kepada Kristus. Siapa Tuhannya? Kristus. Jadi nama kita ketika kita menempatkan diri sebagai hamba Tuhan, kita ini anak Tuhan. Nah, kalau anak Tuhan harus mencirikan manual kebenaran firman Allah, Alkitab yang kita miliki. Seorang yang bernama David Wilson mengatakan seperti ini: seorang budak adalah seorang yang sama sekali tidak memiliki kepentingan diri sendiri. Jadi jadwalnya diatur oleh tuannya, apa yang dikerjakannya diatur tuannya, apa yang dimilikinya diatur oleh tuannya. Tidak memiliki kepentingan sendiri dalam ketaatan penuh karena hati. Ia hanya bisa berkata dan bertindak atas nama tuannya. Wow. Tapi sekarang kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, banyak hamba Tuhan, banyak anak Tuhan yang harusnya menghidupi panggilan hidup sebagai hamba Tuhan, tapi mereka menggunakan kesempatan itu berbuat dosa. Tidak ada orang yang tahu mungkin, karena hanya untuk kepentingan sendiri. Ingat, selalu ada Tuhan, dua Tuhan, Mammon dan Tuhan. Mana yang akan mengikat kita? Kalau ego itu kuat di dalam kehidupan kita dan kita gak tanggalkan. Minggu kemarin kita belajar itu, belajar untuk mengosongkan diri. Kita maka akan terikat dengan kepentingan sendiri dan Mammon. Mammon bukan hanya bicara atau uang, tapi kepentingan
kepentingan yang akan membawa kita jauh dari Tuhan yang adalah Tuhan kita. Tapi kalau kita menempatkan diri kita, mengosongkan diri kita, nothing, tidak ada apa-apanya kehidupan kita, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Hamba Tuhan. Kesimpulannya berarti adalah orang yang menjadi milik Allah, berbakti kepada Allah, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah sebagai panggilan hidupnya, serta perhatikan baik-baik, mengabaikan kepentingan diri sendiri. Ketika kita bisa memahami hal ini, maka hidup kita itu akan sangat indah. Iya, karena ada saling mendahului untuk memberi hormat. Karena kita menempatkan diri kita nanti kosong. Karena itu kosong, tidak ada artinya apa-apa. Karena hidup kita milik kita, bukan milik kita tapi milik Kristus. Karena itu Paulus mengatakan begini, ya, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena dia memahami bahwa panggilan hidupnya ketika diperdekakan, dia harus hidup sebagai hamba Tuhan. Hidup yang tidak dimiliki sendiri, tapi milik Kristus sepenuhnya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik kalimat saya ini. Jika kemerdekaan terbatas adalah hidup sebagai hamba Allah, maka memiliki karakter sebagai hamba Tuhan harus menjadi ciri utama seorang yang hidup merdeka dalam atmosfer kemerdekaan. Paham ya? Jika kemerdekaan terbatas adalah hidup sebagai hamba Allah, maka memiliki karakter sebagai hamba Tuhan harus menjadi ciri utama seorang yang hidup merdeka dalam atmosfer kemerdekaan. Kita menghirup udara di Indonesia di atmosfer kemerdekaan. 75 tahun kita menikmati kemerdekaan, ya. Dan kemerdekaan yang kita miliki itu bersifat terbatas. Petrus memberikan penjelasan, hiduplah sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang bagaimana? Yang memiliki ciri utamanya apa? Karakternya. Albert Einstein ngomong begini, banyak orang mengatakan bahwa kepintaranlah yang membuat seseorang ilmuwan itu menjadi besar. Namun mereka keliru, kata Einstein. Karakterlah yang membuat seorang ilmuwan itu jadi besar. Paham ya? Karakterlah yang membuat orang jadi besar. Saya mau bilang kepada anak-anak muda jemaat RBC, jemaat RBC, mari satu bulan ini kita bahas tentang Yusuf. Fase hidup Yusuf itu ada masa persiapan, proses, dan masa promosi. Kalau kita mau dipromosikan Tuhan, selalu ada masa persiapan, proses, dan promosi. Satu bulan ini telah kita bahas semuanya. Dan ternyata Yusuf masuk dalam promosi oleh karena dia punya karakter yang kuat. Karakter yang kuat. Perhatikan, dia dicokok, dia disakiti oleh kakaknya, dia dijual, dia difitnah, dia dilupakan ketika di penjara. Tidak ada satu kalimat pun yang melawan orang yang melawan dia. Gak ada. Tapi waktunya tiba, bahkan dilupakan oleh juru minuman. Tapi Tuhan menyertai dia. Bayangkan orang yang disertai Tuhan karena punya karakter yang kuat. Di sumur tetap disertai, di rumah Mbak Tante Foti gitu ya, tetap disertai Tuhan, di penjara tetap disertai Tuhan, dan selalu dia dipercaya oleh sang Tuhan itu untuk mengerjakan. Karena apa? Dia punya karakter yang kuat. Difitnah kok nggak balas, dilupakan oleh
suruh minuman, tetap dia tunggu waktunya Tuhan. Karena apa? Dia mengerti panggilan hidupnya. Kalau anak-anak Tuhan mengerti panggilan hidupnya seperti ini, maka orang tersebut akan dibawa semakin tinggi naik karena karakternya kuat. Karakternya kuat. Saya sangat kagum dengan pemimpin presiden kita. Berapa banyak orang membuli beliau, berapa banyak orang yang menjadi rival beliau, tetapi dia tetap tersenyum, dia tetap merangkul, dia tetap salam, sapa, senyum, ramah banget. Karena apa? Dia mengerti panggilan hidupnya sebagai pemimpin yang harus bisa mengakomodasi semua kepentingan masyarakat. Akibatnya apa? Kita perhatikan, banyak orang yang kagum karena dibawa naik. Saya akan mengajak ibu bapak semua belajar dari kitab 1 Timotius pasal yang ketiga, karena kita akan menemukan ciri-ciri hidup seorang hamba Tuhan. Walaupun 1 Timotius pasal 3 itu berbicara tentang syarat-syarat menjadi diaken. Diaken itu adalah orang yang melayani Tuhan, bahkan orang yang dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Dan memang panggilan itu bicara tentang konteksnya. Kalau kita bahas tentang Petrus, maka hidup merdeka sebagai hamba Tuhan itu bukan milik orang yang dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan, tapi milik semua orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Ada beberapa ciri. Yang pertama, mari belajar supaya hidup kita tidak bercacat. Baca nanti di rumah dari kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 1 seterusnya, itu mengajar kepada kita. Teks Yunani tidak bercacat dari kata anepeli, anepiletos, yang artinya tak bercela, tak bercacat, tidak pernah tertangkap melakukan kesalahan atau terbukti bersalah. Wow, bagaimana dengan kehidupan kita? Suami kita terbukti bersalah, sudah ada blacklist gitu dalam menunggu. Istri kita cerewet, istri kita ceringis. Sebetulnya kalau kita pahami, tidak ada orang yang sempurna dalam kehidupan ini, tapi saya hanya mengajak untuk kita belajar hidup tidak bercacat. Anepiletos, tidak diketahui dengan bukti nyata bahwa kita melakukan kesalahan, tidak diketahui nyata bahwa kita melakukan pelanggaran. Ya, walaupun sekarang untuk melakukan pelanggaran itu selalu bisa dipantau. Kenapa? CCTV. Ya, berbeda antara kita mengendarai motor, mobil, waduh sangat terlambat, apalagi sebalik satu arah, terobos saja, sudah mepet lampunya. Makanya bangun jangan mepet-mepet, dan tidurnya jangan malam-malam, ya, tidurnya gasik kalau hari Minggu, supaya badan kita fresh dan kita menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Yang kedua, dalam ayat ini juga dari 1 Timotius pasal yang 3, mari kita belajar untuk menahan diri, penguasaan diri, self control. Dalam teks Yunani-nya, menahan diri itu dari kata nepaleos. Nepaleos itu merupakan kata sifat yang berasal dari kata nepo, yang berarti menjadi sadar, baik, tidak mabuk, bebas dari pengaruh hal-hal negatif atau minuman keras. Secara biasa, kata ini berarti kita perlu berhati-hati dan kita perlu bebas dari pengaruh kehidupan yang buruk. Oke, menahan diri supaya kita itu tidak dikuasai oleh hal-hal tertentu
Hari ini, sekarang ini, seseorang untuk mau dikuasai hal tertentu itu sangat mudah. Anak-anak muda kadang-kadang dikuasai waktunya untuk main game. Karena main game sekarang ini dapat uang loh, ya kan? Main game dapat uang. Dan sekarang Android itu menyediakan game yang korporat, yang bersama-sama, yang main bareng-bareng gitu ya. Tapi kita perlu untuk apa? Menahan diri. Kata menahan diri dari kata nepaleos itu supaya kita itu sadar, tidak mabuk. Saya berpikir kita tidak pernah mabuk, kita mungkin tidak bisa membayangkan mabuk seperti apa. Mungkin mabuk laut mungkin ya, saat pancing. Mungkin mabuk darat begitu seperti itu. Nah, orang yang dapat menahan diri itu tidak dikuasai oleh suasana hatinya, suasana pemikirannya, sehingga tidak sadar, tidak terkontrol apa yang dikatakan. Dan hamba Tuhan, itu panggilan hidup sebagai hamba Tuhan seperti itu, dapat menahan diri. Ya, mungkin dijotos tahan, menang gitu. Tapi ada saatnya perlu ya, jotos balik gitu. Sorry, ini kata-kata yang mungkin kita perlu hapus gitu. Kita hapus. Yang ketiga, mari kita belajar untuk bijaksana. Bijaksana dari kata teks Yunaninya itu sapron, sopron, merupakan kata sifat juga dari kata soos atau suara, dan juga kata pren yang artinya pemandangan atau sikap batin tentang apa yang mengatur kehidupan kita. Dari kata ini muncul kata diafragma, organ tubuh dalam otot yang mengatur kehidupan fisik kita, mengontrol pernapasan dan detak jantung. Jadi kata ini mengajar kepada kita supaya kita itu memahami bahwa kita perlu bijaksana, karena bijaksana memberikan pengertian kepada kita. Kita perlu memahami dengan baik bagaimana mengatur fisik kita, pemikiran kita, dan semua perkataan kita, termasuk sikap kita. Karena dari kata ini tadi, sopron itu berarti orang yang tidak memerintahkan dirinya sendiri, melainkan diperintah oleh Allah dan selalu berhati-hati, menjaga diri, sederhana dan murni. Itu orang yang bijaksana. Ya, itu orang yang bijaksana. Yang keempat, belajar untuk sopan. Ya, hamba Tuhan, panggilan hidup sebagai orang merdeka, kemerdekaan terbatas yang hidup sebagai hamba Tuhan harus belajar sopan. Dari kata kosmios, kata sifat juga yang berarti tertib, berbudi luhur, layak, sederhana, tertata baik, beradab, tentang tingkah lakunya, tutur katanya, dan apa yang dipakai. Di Alkitab, Paulus pernah mengajar kepada jemaat Korintus atau kepada jemaat di Tesalonika kalau tidak salah, supaya wanita itu nggak mengepang-ngepang rambutnya. Saya nggak mengerti mengapa kok nggak boleh mengepang-ngepang rambutnya. Ya, mungkin dandanan sekarang itu bukan itu. Dandanan sekarang itu kalau pelotos itu malah lebih keren katanya. Banyak wanita loh yang pelotos, ya, karena mau dibayar. Nah, itu bicara tentang etika tata pakaian kita. Ya, kalau di gereja yang sopan, jangan pakai pakaian yang belum jadi. Itu nggak sopan. Panggilan hidup sebagai orang merdeka dalam kemerdekaan terbatas yang mencirikan hidup sebagai hamba Tuhan, karakternya harus kuat, harus sopan. Ya, terhadap orang tua harus sapa, senyum, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal pun, ayo kita bersikap sopan. Nah, itu panggilan hidup. Yang terakhir, bukan pemarah. Dari kata me, plektes, yang berarti bukan pemarah, kasar,
atau suka bertengkar. Ya, pemarah itu kasar, suka bertengkar. Jadi temperamen, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, ngamuk gitu ya. Dan kata ini juga dari kata plektes, kata benda yang menggambarkan sifat orang yang cepat marah dan yang tidak ragu-ragu menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengganggunya atau orang yang kontroversial dengan dia. Jadi itu, saya tidak bisa memberikan contoh karena waktu terbatas, tapi kata yang berlawanan dari pemarah itu muncul kalimat ini. Orang yang bukan pemarah melainkan peramah, sabar, cermat dan tidak suka bertengkar. Ya, jemaat RBC adalah jemaat yang suka damai, peramah. Ini panggilan hidup kita. Ini panggilan orang merdeka yang harus mencirikan karakter hamba Tuhan. Ingat, hamba Tuhan bukan orang yang dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Hamba Tuhan itu kita semua, orang yang telah dimerdekakan. Karena Petrus memberikan penjelasan, hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan hidup sebagai orang-orang yang menggunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatannya, tapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, karena panggilan hidup kita menjadi hamba Tuhan, maka hidup panggilan kita harus mencirikan karakter hamba Tuhan yang kuat. Saya undang ibu bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian ini. Referennya saja. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Biar musik keyboard saja malam dengan lembut. Mari kita ambil waktu teduh kita pagi ini. Mari kita koreksi hidup kita, hati kita, perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Satu pertanyaan yang kita mau jawab bersama-sama kepada Tuhan pagi ini. Sudahkah kita hidup sebagai orang yang merdeka? Ingat, orang yang merdeka harus berani hidup dalam panggilan hidup sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan, hambanya Kristus, miliknya Tuhan. Karena hamba Tuhan adalah milik Kristus, dan karakter hamba Tuhan itu harus mencirikan hidup panggilan kita sebagai milik Kristus. Dan itu warning buat kita. Itu peringatan dan manual buku petunjuk Alkitab kebenaran yang diwahyukan kepada kita hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Kita bukan orang yang sempurna, tapi kita perlu belajar terus menghidupi panggilan itu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami datang kepada Tuhan menaikkan ucapan syukur kami karena kami boleh berada di atmosfer kemerdekaan. Engkau menebus hidup kami. Engkau yang telah ada buat kehidupan kami. Dan sekarang kami menghirup atmosfer kemerdekaan itu ketika Engkau memproklamasikan kemerdekaan itu di atas kayu salib di Golgota yang mulia. Sekarang kami mau hidup, menghidupi panggilan kami Tuhan sebagai hamba Tuhan, dan karakter hamba Tuhan yang kuat. Di situ kami bisa belajar untuk menanggalkan keakuan kami, mengosongkan diri kami. Karena kami boleh menikmati karakter itu, di dalamnya Engkau sedang membawa kepada kami sebuah promosi yang indah, perjalanan hidup yang indah yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu ya Bapa, Tuhan menolong kami, mampukan kami, supaya kami boleh mengerti, memahami apa yang dimaksud dan kehendak Allah di jalan hidup kami. Kehidupan kami yang kami hidupi dalam kehidupan kami, bahwa sesungguhnya warning dari kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang terbatas. Di dalamnya kami boleh memahami buku petunjuk, manual book, firman Allah, Alkitab, yang adalah firman yang perlu kami taati, taat, tunduk apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk otoritas dari surga yang melarang kami pagi ini, bahkan seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah mereka masing-masing. Bapa, berkati mereka, Tuhan tolong mereka. Terpujilah Engkau Bapa yang sempurna, Bapa yang baik. Mari kita angkat kedua belah tangan kita bersama-sama dan kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang datang kepada kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah untuk membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus itu, yang senantiasa menyertai memberkati kita semua. Hidup rumah tangga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, studi kita, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadap
memandangkan wajahnya yang kudus kepadamu, dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.